Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tentunya dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran ya. Dan pelajaran ilmu pengetahuan yang dengan tema Ayo Selamatkan Hewan dan Tumbuhan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan doa tadi dapat menambah berkah dan menambah ilmu pengetahuan dari apa yang kita pelajari nantinya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang faktor penyebab makhluk hidup yang terancam punah. Nah, tentunya kita mengetahui ya, ada beberapa makhluk hidup yang mudah kita temui, namun ada juga yang sulit kita temui. Nah, yang sulit kita temui ini sangat dimungkinkan makhluk hidup tersebut terancam punah. Nah, ini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor alam. Faktor ini antara lain sulitnya beradaptasi hewan atau tumbuhan tersebut dengan lingkungan. Nah, mereka tidak dapat beradaptasi atau sulit sehingga mati terhadap lingkungan tempat tinggal mereka. Kemudian ada tingkat perkembangbiakannya yang lambat. Misalnya ada beberapa hewan yang hanya dapat berkembang biak 5 tahun sekali atau berkembang biaknya sangat lama sekali untuk tumbuhan. Kemudian adanya bencana alam. Nah, bencana alam ini dapat menyebabkan makhluk hidup, hewan atau tumbuhan tersebut menjadi cepat mati dalam tempo yang relatif singkat. Kemudian adanya faktor manusia. Ini berkaitan dengan kegiatan manusia yang dapat menyebabkan hewan atau tumbuhan tersebut menjadi punah. Misalnya adanya penebangan dan pembakaran hutan. Nah, pembakaran hutan ini tentunya sering kita ketahui jika Indonesia mengalami musim kemarau. Kemudian adanya penggunaan bahan kimia secara berlebihan. Nah, penggunaan bahan kimia ini dapat mengancam kelestarian makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan. Selanjutnya adalah perburuan liar. Ini biasanya terjadi pada hewan. Beberapa manusia mencari hewan di hutan, kemudian mengambil hewan tersebut untuk dipelihara di rumah atau diperjualbelikan. Kemudian adanya pembuangan limbah di laut. Nah, efek dari pembuangan limbah ini mengakibatkan biota yang ada di laut menjadi rusak ataupun mati. Selanjutnya adalah tujuan dari pelestarian hewan dan tumbuhan yang kita lakukan, yaitu yang pertama untuk menjaga keseimbangan ekosistem supaya ekosistem kita menjadi seimbang dan menjadi lestari. Kemudian untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Nah, adanya hewan dan tumbuhan hari ini dapat kita teliti, kemudian ilmunya dapat bermanfaat untuk kita sekarang maupun untuk generasi yang akan datang. Selanjutnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya untuk bahan bangunan, ini pada tumbuhan ya. Kemudian makanan ini kita butuhkan baik dari hewan maupun dari tumbuhan. Kemudian berbagai macam jenis obat-obatan yang bisa kita peroleh dari hewan maupun dari tumbuhan juga. Selanjutnya adalah untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara. Nah, kenyamanan ini dapat mengakibatkan kita menjadi hidup lebih bahagia dan lebih sehat. Selanjutnya adalah sebagai sarana hiburan dengan dibuat sebagai taman rekreasi atau kebun binatang. Nah, berikut adalah contoh hewan langka yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama adalah ada badak berjula 1, kemudian ada harimau Sumatera. Nah, badak berjula 1 dan harimau Sumatera ini populasinya sudah cukup sedikit di hutan-hutan Indonesia. Kemudian adanya komodo. Komodo
biasa ini populasinya paling banyak ada di Pulau Komodo ya, Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada burung cendrawasih sebagai burung khasnya dari Pulau Papua atau Irian. Kemudian ada lagi contoh berikutnya yang bisa kita temukan di Indonesia adalah adanya orangutan. Orangutan kalau kita ke kebun binatang masih bisa menjumpai orangutan ini ya. Tapi populasi di alam liar sudah langka. Kemudian adanya burung merak. Nah, indah sekali bukan? Bulu-bulu dari burung merak ini sangat bagus, tapi kelestarian burung merak ini juga terancam. Kemudian contoh berikutnya adalah contoh tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah bunga Rafflesia arnoldi. Ini bisa kita temukan di Bengkulu ataupun di Kebun Raya Bogor. Kemudian ada bunga Amorphophilus titanium atau bunga bangkai. Nah, kedua bunga ini mempunyai kesamaan, yaitu bunganya besar dan mengeluarkan bau yang busuk sehingga seringkali disebut dengan bunga bangkai. Kalau misalnya yang ini yang Rafflesia ini kita mungkin sering kali terbolak-balik ya antara Rafflesia dengan bunga bangkai. Kalau Rafflesia ini bentuknya ada kelopaknya, tampilannya indah juga. Kalau bunga bangkai ini kelopaknya cenderung sangat banyak dan ada tungkai ini adalah untuk perkembangbiakannya. Nah, kalau kalian atau mungkin nenek atau kakek kalian pernah mempunyai pohon suwak, nah ini salah satu bunganya. Bunganya seperti ini, tetapi mungkin kalau di sini lebih kecil, tidak sebesar yang ada di Kebun Raya Bogor. Kemudian ada anggrek hitam. Nah, anggrek hitam ini terdapat di Kalimantan ini lumayan banyak. Kemudian ada berikutnya adalah Edelweiss. Nah, Edelweiss ini bisa kita temukan di gunung, tetapi juga anggrek hitam dan bunga Edelweiss ini populasinya juga sudah semakin sedikit. Selanjutnya bisa kita temukan ada kantong semar. Ini untuk menarik serangga ya, di dalamnya ada cairan. Kemudian ada pohon cendana. Pohon cendana ini kulitnya mengeluarkan bau yang harum sehingga banyak sekali digunakan untuk parfum ataupun bisa digunakan untuk tanaman obat. Selanjutnya adalah cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, caranya yang pertama adalah dengan pelestarian in situ. Pelestarian in situ ini apa ya? Pelestarian in situ ini dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contohnya ada Suaka margasatwa, ini digunakan untuk melindungi hewan. Jadi hewannya itu tetap ada di hutan tersebut dan hutan tersebut tidak boleh manusia itu merusaknya sehingga hewan dapat hidup di hutan. Kemudian adanya hutan lindung. Hutan lindung ini untuk melindungi tumbuhan. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang ada di hutan tidak boleh ditebangi karena hutan ini khusus untuk melindungi tumbuhan yang langka. Kemudian ada taman nasional, ini untuk melindungi hewan dan tumbuhan. Jadi manusia kalau misalnya melakukan kegiatan yang membahayakan di taman nasional ini dapat dikenakan hukuman. Ini adalah pelestarian in situ. In situ itu hewan dan atau tumbuhan itu dipelihara atau dilindungi di tempat hewan atau tumbuhan tersebut berada. Jadi tidak dipindah tempatkan. Kemudian berikutnya adalah pelestarian ex situ. Pelestarian ini dilakukan terhadap hewan dan tumbuhan di luar tempat tinggal aslinya. Jadi pelestarian ini dilakukan sebagai upaya rehabilitasi,
penangkaran dan pembiakan hewan maupun tumbuhan langka. Nah, contohnya adalah kebun botani, ya, kemudian ada taman safari, ini digunakan untuk penangkaran atau membiarkan hewan langka. Kemudian ada kebun binatang, ini juga bisa digunakan untuk penangkaran hewan. Kemudian ada penangkaran, kalau di Yogyakarta ada di Kulon Progo, ya, ada khusus untuk penangkaran hewan-hewan yang langka. Ini adalah pengertian dari pelestarian ex situ. Nah, demikian yang dapat Buri disampaikan untuk materi pelestarian hewan dan tumbuhan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Banyak kesalahan, mohon maaf. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.